Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam. Selamat malam, Mbak. Hari ini kita masuk kepada perkuliahan untuk pertemuan yang ke-14. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang keamanan sistem operasi. Nah, jadi Dedek semua, ya, selain kita mengamankan data, ya, mengamankan aplikasi, ternyata sistem operasi juga perlu diamankan. Karena sistem operasi ini sangat sentral sekali, ya, sangat penting sekali. Tanpa sistem operasi maka sebuah sistem, ya, itu tidak akan bisa berjalan dengan baik. Tentunya dia harus juga dilakukan pengamanan, ya, sehingga terhindar dari para pengganggu atau intrusion, ya, intruder atau para peretas, hacker dan lain sebagainya. Keamanan sistem itu bisa dibagi menjadi 3, ya, Dede. Yang pertama adalah keamanan eksternal, yang kedua keamanan interface pemakai atau user interface security, dan yang ketiga adalah keamanan internal security. Kita coba bahas satu-satu, ya. Nah, yang pertama adalah keamanan eksternal atau external security. Nah, untuk keamanan eksternal ini berkaitan dengan pengamanan fasilitas komputer dari penyusup, ya, atau dari hacker, juga termasuk akibat bencana, ya, bencana alam seperti kebakaran dan kebanjiran. Jadi keamanan eksternal itu bisa jadi yang datang secara teknologi komputer yang menyalahkan kemampuan dan daya guna dari sebuah ilmu teknologi komputer, dan juga bisa akibat force major, ya, bencana alam seperti kebakaran, kebanjiran, ya, gempa, gunung meletus dan lain sebagainya. Nah, untuk penyusup yang masuk ke dalam suatu sistem eksternal, nah tentunya kita akan membuat atau menginstal beberapa alat-alat pendeteksi. Nah, sehingga kita bisa secara dini mengetahui sebuah sistem itu akan dimasuki oleh seorang penyusup. Nah, penyusup ini bisa jadi motivasinya hanya sekadar ingin tahu sistem komputer yang kita gunakan, kekuatan sistem pengamanan dan lain sebagainya. Nah, namun juga penyusup ini juga ada yang motivasinya itu untuk meraih keuntungan, ya, untuk disanjung oleh orang lain, terus dia menjadi populer dan lain sebagainya. Jadi bisa dari berbagai sisi penyusup ini masuk. Nah, untuk bencana alam, ya, nah, bencana alam ini adalah sebuah peristiwa yang tidak disangka-sangka, ya, tiba-tiba terjadi. Nah, sehingga seluruh sistem komputer yang ada itu bisa menjadi hilang, ya, atau tidak bisa didaya gunakan secara maksimal. Yang kedua adalah keamanan interface pemakai atau user interface security. Nah, ini berkaitan dengan identifikasi pemakai sebelum pemakai diizinkan mengakses program dan data yang disimpan. Nah, tentunya jika kita masuk ke dalam sebuah sistem, ya, apakah itu sistem email, ya, sistem portal, atau sistem aplikasi yang ada di media sosial, nah tentunya kita harus melakukan proses identifikasi pemakai di awal. Nah, kita harus memasukkan username atau login beserta passwordnya. Nah, sehingga jika sudah dipastikan
yang mengakses informasi tersebut adalah benar-benar orang yang berhak atas akun yang digunakan, baru mereka akan dapat mengakses program dan data-data yang tersimpan yang ada di server dan lain sebagainya. Bahkan mereka juga bisa melakukan pencetakan dokumen yang ada. Jadi yang paling penting di sini adalah identifikasi usernya. Jadi usernya harus teridentifikasi. Nah, jadi user yang masuk ke sistem bukanlah user yang bersifat anonymous, ya, user yang tidak diketahui siapa orangnya atau anonim. Jadi itu tujuan daripada melakukan identifikasi pemakai, sehingga si admin mengetahui siapa saja yang mengakses sistem tersebut, ya, diakses untuk apa, pada jam berapa, dan lain sebagainya. Nah, untuk yang keamanan sistem yang ketiga yaitu keamanan internal. Nah, jadi di dalam sebuah sistem keamanan, ya, kejahatan yang paling tertinggi itu, yang paling dikhawatirkan itu adalah kejahatan yang berasal dari dalam, ya, atau orang dalaman. Nah, jadi biasanya untuk orang-orang yang menjadi, ya, orang-orang yang akan merusak sebuah sistem, ya, menyadap sebuah sistem. Nah, mereka itu orang-orang yang memiliki akun resmi, ya, memiliki identifikasi user, ya, autorisasi dan lain sebagainya. Nah, jadi si sistem tidak pernah mencurigai bahwasannya seseorang yang ada di dalam sistem itu melakukan kejahatan, ya, melakukan mengcloning, ya, atau menghapus data, mengcopy data-data yang sifatnya konfidensial dan lain sebagainya. Nah, bahkan di internal ini, ya, dia juga berusaha untuk mendapatkan akun root, ya, akun tertinggi, akun admin, sehingga dia bisa mengambil alih sebuah sistem, ya, sebuah server dan lain sebagainya. Nah, biasanya di dalam bidang teknik informatika, ya, keamanan internal atau orang-orang dalam yang melakukan kejahatan di dalam suatu lingkungan, ya, suatu kampus, suatu lab, suatu komunitas dan lain sebagainya, biasanya disebut dengan istilah insider, ya. Nah, insider ini adalah kejahatan yang berasal dari dalam. Nah, lawan insider ini adalah outsider. Nah, outsider ini adalah kejahatan-kejahatan yang datang di luar sistem yang kita miliki. Kebanyakan mereka menggunakan fasilitas internet untuk melakukan kejahatan. Nah, namun si insider dia tidak perlu harus menggunakan IP yang lain, ya, terus harus melakukan hidden face, ya, atau menutup-nutupi wajahnya, sehingga kejahatan internal ini adalah kejahatan yang sangat berbahaya. Nah, untuk sebuah contoh dari perancangan sistem yang aman, ya, yang pertama adalah sistem tersebut harus mampu untuk mencegah hilangnya data. Nah, ini sangat penting sekali, ya. Akhir-akhir ini data-data privasi, ya, data-data masyarakat bisa dicuri oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga kita dengan mudah melihat KTP seseorang, ya, atau kartu keluarga seseorang, berikut anggota keluarga, tanggal lahir dan lain sebagainya di internet. Nah, sehingga data-data tersebut mudah untuk disalahgunakan, ya. Nah, mungkin data yang telah digunakan itu misalnya mereka dengan mendapatkan data-data kita, mereka membuat akun sendiri, ya, mengatasnamakan kita. Nah, biasanya mereka ini sangat susah, ya, agak susah untuk dilacak karena dia menggunakan akun orang lain. Nah, sehingga
data-data yang tersebar tadi yang sudah dibajak oleh mereka akhirnya disalahgunakan, ya. Misalnya mereka menyalahgunakan untuk atas nama orang lain, misalnya mengajukan ini pinjol, ya, pinjaman online. Nah, padahal si yang bersangkutan tidak pernah untuk melakukan otorisasi, ya, untuk peminjaman online tersebut, pinjol tersebut. Nah, ini banyak kejadian sekarang, ya. Nah, terkadang kita bisa terkaget-kaget, ya. Ada orang-orang yang menelpon ke handphone kita menanyakan angsuran kredit motor lah, angsuran kredit rumah dan lain sebagainya. Padahal sama sekali, ya, kita tidak kenal dengan orang yang menelpon tersebut. Nah, jadi pencegahan hilangnya data ini adalah hal-hal yang sangat penting di dalam sebuah institusi. Nah, yang kedua adalah mencegah masuknya penyusup. Nah, tentunya ibarat rumah kita, ya. Nah, rumah kita agar tidak masuk penyusup, tidak masuk pencuri atau orang-orang yang berniat tidak baik terhadap kita, ya, terhadap rumah kita, maka kita kan harus mengecek dulu semua sistem keamanan yang di rumah kita, ya. Nah, mungkin pintunya dipastikan sudah dikunci, ya. Mungkin jendela-jendela, ya. Nah, jendela-jendela apakah semuanya sudah tertutup rapi, ya, sudah terkunci. Nah, nah, seperti itu juga dengan sistem komputer, ya. Nah, jadi pada saat kita ingin mengamankannya, kita bisa memeriksa dulu port-port mana di sistem itu atau di komputer itu yang terbuka, ya. Nah, jika sistem port-portnya terbuka, maka akan memudahkan orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk menggunakannya. Nah, untuk mencegah masuknya penyusup ini bisa saja dengan menginstal detektor, ya, alat-alat yang bisa mendeteksi sistem keamanan. Nah, juga yang paling penting adalah kita memperkuat sistem keamanan yang sudah ada. Nah, selanjutnya adalah lapisan keamanan, ya. Nah, ini untuk lapisan pertama keamanan itu adalah pada lapisan fisik, di mana membatasi akses fisik ke mesin, ya. Akses masuk ke ruangan komputer. Terus penguncian komputer secara hardware, keamanan BIOS dan keamanan bootloader. Nah, ini untuk lapisan fisik, ya. Nah, yang berkaitan dengan backup data, ya. Nah, pemilihan piranti backup. Nah, ini yang sering dilupakan, ya, karena untuk menghemat biaya, maka terkadang instansi tersebut tidak memiliki backup data. Terus selanjutnya adalah mendeteksi gangguan fisik. Nah, di sini bisa digunakan log file, ya. Nah, log pendek atau tidak lengkap, log yang berisikan waktu yang aneh, log dengan permisi atau kepemilikan yang tidak tepat. Nah, catatan pelindungan reboot atau restart, log yang hilang, masukkan SU atau login dari tempat yang janggal, ya. Nah, ini mendeteksi gangguan fisik. Nah, selanjutnya adalah mengontrol akses sumber daya. Nah, selanjutnya ada keamanan lokal, ya. Nah, keamanan lokal ini berkaitan dengan user dan hak-haknya, ya. Beri mereka fasilitas minimum yang diperlukan. Hati-hati terhadap atau saat dari mana mereka login atau tempat seharusnya mereka login. Nah, selanjutnya pastikan dan hapus rekening mereka ketika mereka tidak lagi membutuhkan akses. Nah, lanjutan dari keamanan root. Nah, ketika melakukan perintah yang kompleks, cobalah dalam cara yang tidak merusak dulu, ya. Terutama perintah yang menggunakan lobbying.
Contohnya, jika Anda ingin melakukan RM full, titik bug ya extensionnya, yang pertama coba dulu ya, is ubah, pastikan Anda ingin menghapus file-file yang Anda pikirkan. Selanjutnya adalah beberapa orang merasa terbantu ketika melakukan touch eye ya, pada sistem mereka. Hal ini akan membuat perintah-perintah seperti RM ya, menanyakan apakah Anda benar-benar ingin menghapus seluruh file. Nah, ini pada saat kita menggunakan sistem operasi Windows ya, Linux. Nah, jadi pada saat kita ingin menghapus file akan ada konfirmasi ya. Terus jalur perintah untuk pemakaian root sangat penting ya. Nah, jalur perintah atau variabel lingkungan PATH mendefinisikan lokal yang dicari shell untuk program. Cobalah dan batasi jalur perintah bagi pemakai root dengan sedapat mungkin. Dan jangan pernah menggunakan. Yang berarti directory sun ini dalam pernyataan patch Anda sebagai tambahan jangan pernah menaruh direktori yang dapat ditulis pada jalur pencarian Anda. Karena hal ini memungkinkan penyerang memodifikasi atau menaruh file binary dalam jalur pencarian data. Ya, yang memungkinkan mereka menjadi root ketika Anda menjalankan perintah tersebut. Nah, jadi untuk keamanan data ya itu juga bisa kita lakukan melalui akses pada root ya. Nah, jadi root ini adalah akses tertinggi dari sebuah sistem. Nah, jika akses ini didapat atau diperoleh atau dikuasai oleh orang-orang yang tidak diinginkan, nah, maka ini akan sangat berbahaya sekali. Mereka akan bisa menguasai dan mengontrol seluruh sistem yang ada, termasuk melakukan disconnecting ya semua user-user yang terhubung di dalam sebuah sistem. Jangan pernah menggunakan seperangkat utilitas rlogin ya atau RSH atau reexec ya. Nah, jangan digunakan sebagai root ya. Nah, jadi utilitas rlogin, RSH, rsec ya atau biasa disebut dengan utilitas R sebagai root. Nah, jadi kalau bisa dihindari untuk menggunakan root pada fasilitas rlogin, RSH dan rsec root. Karena mereka menjadi sasaran dari banyak serangan ya. Jadi kebanyakan serang-serangan itu dia akan mensasar ya akun root. Dan sangat berbahaya bila dijalankan sebagai root. Jangan membuat file .rhos untuk root ya. Nah, ini ada jebakan-jebakan Batman ya. Jika tidak dipahami, maka akan membahayakan sebuah sistem. Selanjutnya, ini ada directory file, etc, security. Nah, ini di dalamnya terdapat daftar terminal-terminal tempat root yang dapat login. Secara baku, pada Red Hat Linux diset hanya pada konsol virtual lokal ya atau VTY. Ini juga diberitahukan berhati-hatilah saat menambahkan yang lain di file ini. Anda seharusnya login dari jarak jauh sebagai pemakai biasa dan kemudian SU jika Anda butuh. Nah, mudah-mudahan melalui SH atau saluran terenkripsi sehingga tidak perlu login secara langsung sebagai root. Nah, selanjutnya adalah
Selalu perlahan dan berhati-hati ketika menjadi root. Tindakan Anda dapat mempengaruhi banyak hal. Nah, pikirkan sebelum Anda mengetiknya, ya. Nah, jadi karena root ini sangat-sangat berbahaya sekali, ya, karena fasilitas yang dia miliki. Jadi kita dituntut untuk ekstra hati-hati, ya, untuk menggunakannya. Nah, lanjutan, ya, keamanan file dan sistem file. Nah, di sini direktori home, ya, user tidak boleh mengakses perintah mengubah sistem, ya. Nah, seperti partisi, perubahan device dan lain-lain. Lakukan setting limit sistem file. Jadi perlu diberikan batasan-batasan waktu untuk sistem file yang akan digunakan. Atur akses permission, ya, seperti read, write, execute. Nah, juga user maupun group. Selalu cek program-program yang tidak dikenal. Jadi jangan setiap ada link aplikasi, link program yang kepada kita, kebanyakan orang ingin tahu isinya apa dan menginstalnya. Keamanan password dan enkripsi. Nah, sini dikatakan berhati-hatilah terhadap brute force attack dengan membuat password yang baik. Nah, selanjutnya adalah selalu mengenkripsi file yang dipertukarkan. Jadi file yang akan ditukarkan itu filenya harus dienkripsi, ya, harus dikodekan. Nah, sehingga informasi yang dikirim itu jika jatuh ke tangan pihak lain itu tidak bisa digunakan, ya, karena filenya dalam kondisi terenkripsi. Nah, ada sebuah tools, ya, yang ada di internet itu, yaitu sebuah tools yang dapat melakukan brute force attack. Nah, selanjutnya kejahatan brute force attack ini mencari password kita berdasarkan kombinasi angka dan karakter, ya, yang ada di dalam kamus atau dictionary. Selanjutnya, lakukan pengamanan pada level tampilan, ya, seperti screen saver. Nah, ternyata screen saver pun tidak luput, ya, dalam pengamanannya. Selanjutnya adalah keamanan kernel. Selalu update kernel sistem operasi. Nah, jadi kita diminta untuk rajin untuk melakukan update kernel, ya, karena komputer yang sekarang digunakan ini, ya, dia mempunyai kernel. Ikuti review bug dan kekurangan pada sistem operasi, ya. Nah, jadi kita harus rajin, ya, memantau-mantau, membaca. Nah, bagaimana, ya, review bug terhadap komputer yang ada di rumah kita. Terus yang ketujuh adalah keamanan jaringan. Nah, ini dikatakan waspadai paket sniffer yang sering menyadap port Ethernet. Nah, ini kita nah, jadi pada port Ethernet pun juga orang akan menempatkan paket-paket sniper, ya. Nah, sehingga dia bisa memantau jalur, ya, atau data-data yang lewat. Lakukan prosedur untuk mengecek integritas data, ya. Nah, jadi setiap data yang kita kirim ataupun yang kita terima, ya, kita harus segera melakukan pengecekan integritas data tersebut. Siapa tahu di tengah perjalanan data itu telah dimodifikasi oleh orang lain. Verifikasi informasi DNS, ya, domain name system, lindungi network file system. Nah,
ini juga perlu kita amankan ya, lindungi network file system. Gunakan firewall untuk barrier antara jaring private dengan jaringan eksternal. Nah, ini kebanyakan company, kebanyakan perusahaan ya, dia sudah menggunakan anti hacking ya, anti hacking. Nah, termasuk di dalamnya menggunakan firewall atau dinding API. Nah, firewall ini bisa membatasi ya koneksi yang datang dari luar ya. Nah, selanjutnya ini adalah beberapa bentuk serangan terhadap sistem operasi ya. Ini berdasarkan publikasi oleh Sun Institute ya. Nah, ini ada beberapa daftar ancaman ya yang ada pada sistem operasi, diantaranya adalah IIS, Internet Information Services, terus ada Microsoft SQL Server, Windows Authentication, Internet Explorer, Windows Remote Access System ya. Nah, apakah itu nanti NetBIOS ya, Anonymous Login, Remote Registry dan lain sebagainya. Microsoft Data Component atau MDAC. Terus ada Windows Scripting Host WSH, Microsoft Only dan Outlook Express. Windows Peer-to-Peer File Sharing. Dan yang terakhir adalah SN Simple Network Management Protocol ya. Oke, baik, Adik-adik sampai di sini ada yang ditanyakan Adik-adik? Kalau tidak kita lanjut lagi slide-nya sedikit lagi ya. Nah, berdasarkan masalah ancaman pada sistem operasi dikenal suatu istilah vulnerabilities ya. Nah, vulnerabilities ini secara universal adalah keamanan dunia. Ya. Secara universalnya adalah keadaan di mana memungkinkan penyerang mengeksekusi perintah sebagai user lainnya. Nah, jadi dari kelemahan-kelemahan yang ada pada vulnerabilities ya, nah penyerang itu bisa saja dia mengeksekusi suatu perintah ya, tetapi menggunakan akun user lainnya. Memungkinkan penyerang untuk mengakses data yang berbeda dengan batasan akses untuk data tersebut. Memungkinkan penyerang untuk memasukkan diri sebagai pihak lain ya. Nah, jadi biasanya mereka akan menggunakan identitas lain ya, menggunakan identitas user lain untuk melakukan serangan. Bahkan terkadang pada saat mereka melakukan penyerangan ya, untuk menggunakan jalur internet, mereka tidak menggunakan jalur internet yang biasa mereka akses ya. Nah, biasanya mereka mencari tempat-tempat yang sudah tidak dipakai lagi ya, untuk menjadikan aktivitas untuk melakukan berbagai kegiatan di bidang IT. Memungkinkan penyerang untuk memalsukan diri sebagai pihak lain ya. Nah, terkadang si penyerang pun dia berpura-pura untuk menjadi user yang sah, sehingga dia berkemungkinan dapat akses untuk berbagai hal dari sebuah sistem. Memungkinkan penyerang untuk melakukan denial of service. Nah, denial of service adalah kejahatan komputer yang ditakutkan saat ini ya. Nah, di mana denial of service ini atau disingkat dengan istilah DOS, nah dia bisa menghilangkan ya seluruh fasilitas-fasilitas yang ada, nah, termasuk server-server yang kemampuannya sudah dihilangkan atau diambil alih oleh kejahatan denial of service ini.
Contoh dari vulnerabilities universal ya. Nah, ini PHF untuk remote command ya execution, di mana sebagai user ya nobody. Terus ada file rpc ttd bserve. Ini ada remote command untuk eksekusi sebagai root. Terus ada file password yang readable secara bebas. Nah, password default. Nah, misalnya remote daemon execution atau akses lainnya. Permasalahan DOS ya, atau denial of service yang memungkinkan seseorang penyerang untuk menyebabkan blue dead screen. Ini lebih parah lagi ya serangannya. Terus yang terakhir adalah smooth denial of service dengan flooding jaringannya. Nah, terus juga ada yang dikenal dengan istilah exposure. Nah, ini suatu keadaan ya di mana memungkinkan penyerang melakukan aktivitas pengambilan informasi. Selanjutnya, memungkinkan penyerang menyembunyikan aktivitas. Menyertakan suatu kemampuan yang berperilaku seolah seperti yang diinginkan, tapi bisa dilakukan dengan mudah. Merupakan titik masuk utama penyerang, ya, bisa melakukan usaha memperoleh akses ke sistem ataupun data. Nah, dianggap sebagai masalah yang berkaitan dengan kebijakan atau keamanan tertentu. Nah, ini beberapa contoh exposure, ya. Pertama, menjalankan service ya semacam Finger. Nah, hal ini berguna untuk mengambil informasi, ya. Tapi membuatnya seperti mengiklankan sistem bagi penyerang. Contoh exposure lainnya adalah setting dan konfigurasi yang tidak tepat pada kebijakan audit Windows NT. Menjalankan service yang bisa menjadi titik terang. Terus pemakaian aplikasi atau service yang bisa diserang dengan sukses memakai metode brute force. Nah, di sini sistem operasi yang sudah dirancang pastinya memiliki perangkat pemrograman yang harus selalu dimonitor ataupun ditinjau. Peninjauan sistem operasi dilakukan karena yang pertama adalah ditemukannya lubang-lubang keamanan atau security hole. Yang kedua adalah kesalahan konfigurasi. Nah, ini kesalahan yang disebabkan oleh kelalaian. Nah, karena kelalaian atau alfa, konfigurasi sebuah sistem kurang benar, sehingga menimbulkan lubang keamanan. Nah, misalnya pada modus permission atau kepemilikan dari berkas yang menyimpan, ya, misalnya /etc/+wd. Nah, ini untuk di sistem Unix. Nah, selanjutnya penambahan perangkat baru, ya. Sama ada itu hardware ataupun software. Penambahan yang menyebabkan menurunnya tingkat security atau perubahan metode untuk mengoperasikan sistem. Operator dan administrator harus belajar lagi untuk mengoperasikannya. Ini adalah sistem operasi yang aman, ya, versi Checkpoint yang dilansir pada tahun 2013. Di antaranya adalah OpenBSD, ya, terus ada Linux, terus ada macOS, Windows Server 2000, Windows Server 2008, ya, Windows Vista, Windows Series 2003, Windows XP,
HP UX dan Polaris ya. Oke, adik-adik semua, sampai di sini ada yang mau didiskusikan atau ada yang mau ditanyakan? Silakan. Adik-adik semua, untuk jadwal UTS, untuk jadwal UAS sudah keluar? Belum dapat info, Pak. Belum dapat, Pak. Belum dapat info ya. Sebentar, kalau saya nggak salah itu kemarin saya ada dikirimin ya oleh ketua prodi atau ketua jurusan. Nah, kalau saya tidak salah itu di pertengahan Desember kita sudah mulai ujian, ya, ujian UAS. Jadi silakan adik-adik disiapkan mentalnya, ya, dibaca bukunya, dipahami, ya, dan lain sebagainya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, silakan adik-adik on-kan kameranya, ya. Kita siap-siap untuk screenshot. Ya, oke, baik adik-adik semua, ya. Siap-siap kita akan screenshot dulu.